Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Haniatin dengan NIM 2141416248 dari kelas Farmasi 21B. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis dan dinamis. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pengertian fluida yang dibagi menjadi dua, ada fluida statis dan dinamis. Lalu ada fluida statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari dengan rumus-rumusnya, dan ada contoh soal dari fluida statis dan dinamis. Selanjutnya yaitu pengertian fluida. Fluida merupakan bentuk zat di mana zat tersebut dapat mengalir. Fluida secara jenisnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida cair dan gas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fluida yang dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ialah fluida statis, di mana objek fluida adalah sesuatu yang diam. Yang kedua, fluida dinamis yang merupakan fluida bergerak alias objek fluidanya bergerak ke suatu arah dan tujuan. Fluida statis adalah fluida yang berada di suatu tempat dalam fase diam atau tidak bergerak. Sifat yang dimiliki fluida statis antara lain: fluida dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam diam. Parameter fluida statis adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. Selanjutnya ada fluida statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Penerapan ini kita akan memanfaatkan hukum Pascal yang diaplikasikan pada dongkrak hidrolik dengan menggunakan bejana berhubungan yang terdiri atas dua tabung yang berdiameter berbeda. Masing-masing ditutup sehingga kedap dan di dalam tabung diisikan fluida, air atau minyak. Dengan menekan salah satu tabung dengan menggunakan piston, berarti akan memindahkan tekanan pada tabung tersebut kepada tabung yang lain. Konsep ini berarti kita dapat mengangkat benda yang berat, tekanan yang tinggi menjadi ringan dengan memanipulasi diameter tabung piston dan tabung tempat benda akan diangkat. Selanjutnya ada rem motor hidrolik. Pada perangkat ini, kita juga memanfaatkan hukum Pascal di mana setiap rem akan dihubungkan pada pipa-pipa menuju ke master silinder. Di dalam pipa penghubung dan master silinder terdapat fluida minyak. Hal tersebut digunakan karena untuk memudahkan pengereman motor. Kita akan meradakan saat mengerem terasa ringan, akan tetapi cengkeraman yang diberikan sudah mantap dan kuat. Yang ketiga ada sayap pesawat terbang. Ada apa dengan sayap pesawat terbang? Pesawat terbang dapat terbang karena aplikasi fluida pada sayap pesawat. Hukum yang diterapkan adalah hukum Bernoulli. Pesawat akan terbang ke atas jika bagian bawah pesawat memiliki tekanan yang kecil dan kecepatan aliran udara yang besar. Sebaliknya, jika pesawat ingin turun, maka tekanan di bawah sayap besar dan kecepatan aliran udara kecil. Dengan rumus fluida statis dan dinamis. Yang pertama ada hukum Pascal, P sama dengan F per A, di mana F sama dengan besar gaya dengan satuannya Newton, A sama dengan luas penampang dengan satuannya meter kuadrat, P sama dengan tekanan Pascal dengan satuan Pascal. Yang kedua ada tegangan hidrostatis dengan rumus pH sama dengan PGH, di mana pH sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Joule, P sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram meter kubik, G sama dengan gaya gravitasi dengan satuan M second kuadrat, H sama dengan kedalaman air dengan satuan meter. Yang ketiga ada gaya Archimedes dengan rumus FA sama dengan PGV, di mana FA sama dengan gaya Archimedes dengan satuan Newton, P sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram meter kubik,
G sama dengan gaya gravitasi meter kuadrat. V sama dengan volume tercelup meter kubik. Yang keempat, ada hukum Bernoulli. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dengan rumus P1 ditambah 1/2 PV 1 kuadrat 2 ditambah PGH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 PV 2 dengan kuadrat 2 ditambah PGH 2, di mana P sama dengan tekanan Pascal, P sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan gaya gravitasi, H sama dengan ketinggian. Adapun contoh soal fluida dan statis dan dinamis. Yang pertama itu sepotong platina bermassa 8 kg dan massa jenisnya 8 gram per cm kubik. Dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram dalam air. Platina tersebut seolah-olah akan hilang sebesar. Nah, di sini ada pembahasannya. Diketahui M sama dengan 8 kg. G sama dengan 10 meter per sekon. P sama dengan 1 gram cm kubik atau sama dengan 1000 kg ya. Lalu V sama dengan tercelup M per V sama dengan 4/8000. Penyelesaiannya berat hilang sama dengan berat benda dikurangi gaya Archimedes. Berat hilang sama dengan M dikali G dikurangi P dikali G dikali V. Berat hilang sama dengan 8 dikali 10 dikurangi 1000 dikali 1 dikali 8/8000. Berat hilang sama dengan 80 dikurangi 1, maka berat hilangnya sama dengan 79 Newton. Jadi berat yang hilang pada kasus ini sebesar 79. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.